Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Sektor. Oke, di video kali ini kita akan lanjutkan kembali pembahasan kita tentang konsep Object Oriented Programming. Nah, sekarang kita akan membahas salah satu topik ya, yaitu polimorfisme ya. Jadi polimorfisme ini itu berasal dari prinsip biologi ya, yang dimana eh, suatu spesies dapat memiliki banyak bentuk dan tahapan. Nah, jadi kayak eh, spesies ini tuh kayak cuma template ya kan. Jadi bisa dimodifikasi dalam banyak bentuk dan tahapan ya. Nah, dalam object oriented programming ya, prinsip tersebut kalau diterapkan itu kurang lebih kayak apa ya? Kayak di suatu kelas itu ada banyak gitu loh ya kan, bentuk metode yang berbeda-beda gitu loh ya kan. Nah, walaupun namanya sama ya kan. Nah, misalnya ya kan ada metode A tapi eh, bentuk bentuk dari metode A ini tuh banyak gitu loh. Beda-beda gitu loh ya kan. Jadi kayak seolah-olah metode A ini tuh kayak template aja gitu loh ya kan. Karena metode A ini itu bisa terbagi menjadi beberapa bentuk yang berbeda-beda gitu loh ya kan, dimodifikasi dalam bentuk yang beda-beda walaupun namanya sama, namanya metode A ya kan, metode B ya kan sama, tapi bentuknya banyak gitu loh ya kan. Nah, kurang lebih polimorfisme seperti itu. Nah, jenis-jenisnya ya itu ada dua, ada polimorfisme statis dan ada polimorfisme dinamis ya. Nah, untuk polimorfisme statis itu yang pertama ya, eh, ciri-cirinya itu adalah metode yang digunakan adalah metode overloading ya. Nah, berarti metodenya ini sama gitu loh ya kan. Metodenya sama tapi parameternya beda gitu loh ya kan. Nah, metodenya tuh kayak sama aja gitu loh ya kan. Nama metodenya sama tapi parameternya yang beda. Nah, kemudian yang kedua adalah metode yang dibuat itu dengan nama yang sama ya. Nah, jadi namanya sama-sama A, sama-sama B ya kan. Tapi parameternya itu bisa beda ya kan. Nah, aksinya pun juga beda gitu loh ya kan. Nah, parameter dan aksi itu beda ya. Nah, gitu. Jadi nama nama boleh sama, tapi parameter dan aksi itu beda. Nah, kemudian yang ketiga, metode tersebut itu memiliki fleksibilitas untuk melakukan suatu aksi ya. Nah, karena ya seperti yang udah kita sebutkan sebelumnya ya, yang sama tuh cuma namanya doang gitu loh ya kan, tapi parameter dan aksinya tuh beda-beda gitu loh ya kan. Si A ya kan bisa mengerjakan tugas si B ya kan, si C ya kan, gitu-gitu ya kan. Jadi kayak nggak kaku gitu loh ya kan, si A cuma bisa ngerjain tugas A ya kan, tapi tugas B nggak bisa, tugas C nggak bisa ya kan. Nah, kan kayak kaku gitu loh. Tapi ya kan eh, dalam polimorfisme statis ya kan, itu metodenya tuh jadi lebih fleksibel aja gitu loh ya kan. Nggak cuma tugas A ya kan, tapi juga tugas B juga bisa ya kan dieksekusi ya kan, sama eh, metode ini gitu loh ya kan, sama suatu metode dah gitu ya. Nah, kemudian ada polimorfisme dinamis ya. Nah, jadi ciri-cirinya yang pertama itu adalah metode yang digunakan adalah metode overriding. Nah, berarti metodenya ini itu diwariskan ke kelas turunan dan kemudian dimodifikasi ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Lalu yang kedua, metode yang dibuat itu dengan nama dan parameter yang sama, namun dengan aksi yang berbeda ya. Nah, apa namanya? Jadi nama dan parameternya sama ya, sama seperti kalau teman-teman ingat ya, konsep overriding ya kan, itu nama dan parameternya ya itu sama gitu loh ya kan. Antara di kelas turunan dan di kelas utama itu sama gitu loh ya kan. Nah, terus apa yang dimodifikasi? Yang dimodifikasi itu aksinya gitu loh ya kan. Makanya kalau kita lihat di sini ya kan, dengan aksi yang berbeda. Jadi yang beda tuh cuma aksinya doang ya kan. Nah, itu kalau polimorfisme dinamis ya kan. Nah, mungkin biar lebih jelas ya kan. Nah, ini kurang lebih perbedaannya ya. Ini ada tabel perbandingan ya. Nah, aspek yang pertama itu metode yang digunakan. Nah, untuk polimorfisme statis itu kita pakai overloading ya. Nah, sedangkan polimorfisme dinamis itu kita pakai overriding ya.
Nah, kesamaannya apa aja, ya kan? Nah, kalau polimorfisme statis itu kesamaannya itu cuma nama doang. Jadi yang sama tuh cuma nama, ya kan? Nah, sedangkan polimorfisme dinamis, ya kan? Yang sama itu nama dan parameter, gitu loh, ya kan? Nah, terus perbedaannya apa aja, ya kan? Nah, perbedaannya itu cuma parameter dan aksi, gitu loh, ya kan? Nah, jadi ada dua ya kan? Perbedaannya tuh ada di parameter dan aksi, gitu loh, ya kan? Nah, sedangkan yang polimorfisme dinamis itu bedanya tuh cuma aksi doang gitu loh, ya kan? Bedanya, ya kan? Berarti nama dan parameternya sama dong. Jelas sama, ya kan? Nah, seperti itu ya kan? Nah, jadi kurang lebih seperti itu perbandingan antara polimorfisme statis dan juga polimorfisme dinamis. Nah, sedikit catatan ya, teman-teman. Bentuk metode berbeda yang dimaksud di sini itu mencakup isinya, parameternya, dan tipe datanya ya. Nah, metode yang sama dapat memiliki tugas yang berbeda. Nah, artinya ya kan bentuk metode yang berbeda ini nih bukan berarti ya kan namanya tuh beda-beda ya kan, melainkan namanya sama gitu loh ya kan. Eh, Namanya sama-sama A ya kan. Cuma eh, isinya, parameternya dan tipe datanya itu beda gitu loh ya kan. Ada yang metode A yang satu ini ya kan itu parameternya A ya kan. Nah, ada yang metode A yang satunya ya kan itu parameternya B ya kan. Dan tipe datanya beda-beda lah pokoknya ya kan. Nah, seperti itu ya. Jadi ya bisa dikatakan ya dalam polimorfisme ya kan metode yang sama dapat memiliki tugas yang berbeda ya. Nah, jadi ada yang apa namanya? Jadi ada yang metode A yang satu ini itu ngelakuin tugas A ya kan, ada yang metode A yang satunya itu ngelakuin tugas B ya. Nah, seperti itu. Jadi kayak eh, seperti yang udah aku sebutkan sebelumnya ya, dengan polimorfisme metode jadi lebih fleksibel ya. Jadi tugasnya bisa lebih banyak lah pokoknya ya kan. Dia bisa menciptakan banyak bentuk untuk melakukan tugas yang berbeda. Nah, seperti itu. Oke, aku rasa segitu saja pembahasan kita tentang polimorfisme. Semoga dapat dipahami ya. Dan tak lupa aku ucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian yang sudah mau menonton video ini sampai selesai. Dan yap, sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Dadah!